Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan ya, lanjut lagi untuk spoileran. Susah banget malam-malam lidahnya kepleset-pleset terus. Balik lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, kali ini kita akan bahas lagi untuk spoileran komik Magic Emperor. Meski komiknya lagi hiatus ya. Anjir, gue gak nyangka sih kalau ternyata komiknya bisa hiatus gitu. Kayak aneh aja gitu, komik manhwa yang gimana ya, lagi naik daun dan udah tiap minggu update, tiba-tiba hiatus abis season gitu. Harus nunggu lagi season 3-nya di bulan Juli. Wah, lama banget, 1 bulan coy. Gak nyangka aja sih, kayak aduh sayang banget. Padahal gue meskipun udah tahu alur ceritanya gitu ya, tapi kalau gue pribadi masih seneng untuk ngeliat eksekusi di komiknya gitu loh. Jadi kayak jauh lebih menarik aja kalau misalnya bisa ngeliat komiknya. Jadi kalau komiknya hiatus kayak gini tuh jadi sayang banget gitu. Kayak merasa kehilangan. Wah, ya gitulah pokoknya. Curhat sedikit di awal ya, seperti biasa. Nah, kita akan lanjutkan untuk spoileran komik Magic Emperor di part 41. Nah, di part kali ini gue akan ngebahas dari bab 294 sampai dengan 298. Nanti di sini kita akan melihat pertarungan kecil lah ya dari Zuovan dan juga Huang Puqingtian. Seperti apa ceritanya? Nanti kita akan dengarkan, tapi sebelum itu terima kasih untuk abang-abang yang udah nyawer Mimin, udah bantu Mimin untuk beli makan di akhir bulan. Belum akhir bulan ya, masih pertengahan bulan, tapi udah krisis ekonomi gara-gara kemarin ganti stang motor. Ya, terima kasih banget untuk abang-abang yang udah bantu nyawer Mimin. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan, boleh banget cek di kolom deskripsi, di situ ada link Saweria. Bisa lewat situ kalau mau nyawer, ataupun kalau misalnya mau transfer via bank, boleh juga via Bank BRI. Itu aja pengantar kali ini, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Bayangan hitam melesat langsung ke arah Zuovan. Sedangkan Zuovan saat ini masih sedikit terguncang karena telah menangkap Yi Sendan yang dilemparkan oleh Huang Puqingtian. Hal ini membuat Zuovan tidak sempat menghindari serangan ini. Sebuah tendangan yang sangat kuat menghantam tepat ke arah wajah Zuovan. Namun, Zuovan tidak sempat lagi untuk menghindar. Karena itu dia segera menaruh kedua tangannya di depan wajahnya untuk menangkis tendangan itu. Ledakan energi pun terjadi di sana. Kekuatan tendangan itu benar-benar luar biasa, hingga membuat kaki Zuovan itu terbenam ke dalam tanah dan sekitarnya berubah menjadi kawah dengan diameter kurang lebih 100 meter. Zuovan benar-benar bisa merasakan rasa sakit di tangannya. Saat ini tangannya itu seperti mau patah. Zuovan mendongak dan melihat siapa sebenarnya bayangan hitam itu, dan ternyata itu adalah Huang Puqingtian yang saat ini dengan aura membunuhnya, dia begitu mendominasi. Zuovan, aku tidak akan membiarkanmu hidup, teriak Huang Puqingtian dengan wajah yang panik. Segera setelah itu dia melepaskan tendangannya lagi ke arah Zuovan. Ini adalah kali pertama aku begitu bersemangat untuk membunuh seseorang, teriak Huang Puqingtian dengan mata penuh dengan rasa haus darah. Zuovan pun mundur beberapa meter karena tendangan ini. Dia melirik Huang Puqingtian dan merasakan kalau kekuatan Huang Puqingtian itu memang tidak bisa diremehkan. Huang Puqingtian belum berhenti. Dia segera menyerbu Zuovan lagi dengan pukulannya. Namun saat tangannya menyentuh tubuh Zuovan, Zuovan tiba-tiba menjadi kabur dan hanya tersisa bayangannya yang perlahan mulai menghilang.
Kini Zuofan telah berpindah 100 meter dari posisi Huang Puqingtian saat ini dengan wajah suram dan mulut terengah-engah. Dari kejauhan semua orang menatap pertandingan antara Zuofan dan juga Huang Puqingtian ini. Ini adalah kali ketiga Zuofan melawan Huang Puqingtian, dan disinilah Zuofan tampak benar-benar dibuat tidak berdaya. Dalam waktu singkat, Huang Puqingtian berhasil melumpuhkan Zuofan dengan kekuatannya. Tiansang yang saat ini melihat dari jauh juga merasa sangat gugup, sedangkan Yao Yusan serta yang lainnya tampak menertawakan Zuofan dan tampak sekali mereka begitu gembira. Kedua bayangan hitam yang saat ini mengamati pertarungan ini pun salah satunya berkata, tampaknya Huang Puqingtian itu jauh lebih unggul dalam kekuatan fisik. Tapi dalam hal kecerdikan, Zuofan memang tiada duanya. Apalagi saat ini Zuofan bahkan belum menembus alam surga yang mendalam. Dan di masa depan, dia pasti akan menjadi jauh lebih mengerikan. Jika basis kultivasi mereka sama, maka aku tidak yakin kalau Huang Puqingtian akan bisa memenangkan pertandingan ini. Benar, bahkan Huang Puqingtian juga memiliki pemikiran yang sama. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Zuofan hidup lebih lama lagi. Ini adalah kali pertama Huang Puqingtian merasakan posisinya begitu terancam. Bahkan dulu saat Juju disebut sebagai sang jenius sejati, dia bahkan tidak merasa terancam sedikit pun. Ditambah setelah kemunduran dari Menara Huayu, itu semakin membuat Juju tertinggal jauh darinya. Sudah sejak lama tidak ada orang yang berani menentang posisinya ini, hingga Zuofan akhirnya muncul. Orang yang bahkan bisa membuat pasukan buaya darah lari terbirit-birit hingga tidak lagi mendengarkan perintahnya. Jujur saja, ini adalah bukti kalau Zuofan itu juga memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Karena itu, Huang Puqingtian berpikir bahwa dia harus segera menyingkirkan Zuofan. Mata Huang Puqingtian memerah dan menatap Zuofan dengan dingin. "Steward Zhuo, sekarang apa kau masih memiliki trik untuk melarikan diri?" katanya. Zuofan tersenyum dan dia berkata, "Tentu saja. Melarikan diri, mencuri, membunuh, dan semuanya itu adalah keahlian yang sangat kukuasai." Mendengar ini, ekspresi Huang Puqingtian menjadi semakin gelap. Awalnya dia ingin mengejek Zuofan dan mengikat Zuofan supaya tidak bertindak semaunya. Namun, jawaban ini benar-benar membuat Huang Puqingtian terkejut. Di kejauhan, dua sosok hitam saat ini mengamati pertandingan ini dan tampak tersenyum. Mereka merasa semakin bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zuofan. Huang Puqingtian menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar sadar akan sosok dari Zuofan ini. Dia tidak sama dengan semua orang yang pernah ia temui sebelumnya, tak terkecuali Juju. Zuofan adalah lawan yang paling merepotkan, bahkan sampai bisa mempermainkan suasana hatinya. Mata Huang Puqingtian pun memadat. Dia kemudian menoleh ke arah Yao Yusan dan yang lainnya. "Apa yang kalian lihat, bodoh? Kenapa kalian masih belum membunuh mereka semua?" teriak Huang Puqingtian. Yao Yusan dan yang lainnya tertegun akan apa yang dikatakan oleh Huang Puqingtian. Segera mereka memalingkan wajah mereka dan menatap Juju serta yang lainnya. Sekarang formasi yang sudah disusun oleh Yunhai menjadi kacau balau karena gangguan barusan. Dan kini mereka benar-benar terkepung oleh kawanan Yao Yusan dan yang lainnya. 3.000 orang melawan lebih dari 15.000 orang. Ini adalah pertarungan yang sangat dramatis. Ini adalah sebuah mimpi buruk bagi mereka. Sekarang bahkan mereka merasa kalau sudah tidak ada lagi harapan ataupun kesempatan untuk melarikan diri. Kecuali tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban. Mungkin mereka bisa selamat. Tapi Yunhai saat ini tidak mau menyerah.
Dia segera memberikan komando untuk membentuk ulang formasi pertahanan. Dan dalam sekejap mereka membentuk formasi segitiga dan dikelilingi oleh musuh yang saat ini membentuk lingkaran. Zofan yang saat ini sedang tertekan pun melihat mereka dengan suram. Jika mereka semua tidak melarikan diri, maka ini juga akan menjadi akhir bagi Zofan. Karena dia pun tidak mungkin bisa meninggalkan mereka semua, terutama Ning Er dan juga Yun Hai. Zofan, kini apa yang bisa kau lakukan? Apa kau masih berpikir bahwa kau bisa lari dari tempat ini? Kata Huang Puqingtian sambil tertawa dan mengejek Zofan. Kali ini Zofan benar-benar dipaksa untuk melawan Huang Puqingtian secara langsung. Mata Zofan pun menyipit, lalu dia berkata dengan tenang, "Tuan muda Huang Pu, kamu sangat lucu. Jika kau memang ingin menyingkirkan mereka, sejak awal kamu pasti sudah melakukannya. Tapi kamu tidak melakukannya sampai saat ini karena bagimu mereka itu masih berguna. Bukankah aku benar?" kata Zofan. "Kau memang pandai, Steward Suo. Mereka adalah tali yang saat ini mengikatmu, dan dengan adanya mereka di tanganku, kau tidak akan bisa lari dan datang dengan sendirinya padaku. Sekarang kau tidak berdaya, dan ini akan lebih menyenangkan saat kau melihat rekan-rekanmu itu kukuliti satu persatu," kata Huang Puqingtian yang saat ini menjadi sosok yang begitu mengerikan. Mengeriakannya itu dalam artian dia menjadi sangat kejam begitu. Zofan menghela nafas dalam-dalam. Semuanya sesuai dengan dugaannya, bahwa Huang Puqingtian itu hanya menggunakan mereka itu sebagai tali pengikat untuk menahan dirinya. Tapi Zofan tidak kehabisan akal. Dia tampak sangat tenang, kemudian dia berkata, "Tuan muda Huang Pu, apa menurutmu aku akan membahayakan diriku untuk menyelamatkan mereka semua?" "Apakah tebakanku itu salah, Tuan pelayan?" kata Huang Puqingtian berbalik mengejek Zofan. "Tuan mudamu saat ini ada di dalam sana, dan apa kau pikir kau bisa membodohiku dengan pura-pura tidak peduli?" kata Huang Puqingtian sambil menatap Zofan dengan tajam. "Sekarang lawan aku!" teriak Huang Puqingtian dengan penuh semangat. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di udara dan muncul kembali di depan Zofan. Sebuah pukulan ia lepaskan tepat ke arah Zofan. Namun, Zofan sudah melihat itu semua. Segera dia menghalau serangan itu dan membalasnya dengan tendangan juga. "Sepertinya kamu akhirnya bisa menahan seranganku," kata Huang Puqingtian sambil tersenyum licik. Di sisi lain, Zofan tampak kesakitan karena menahan pukulan dari Huang Puqingtian yang begitu keras. Sekali lagi, Huang Puqingtian menghilang dan melepaskan pukulan ke arah Zofan. Kekuatan pukulan ini begitu dahsyat dan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Zofan tahu kalau dia menahan pukulan ini, maka itu akan menjadi akhir baginya. Segera matanya kembali memancarkan cahaya keemasan dan dia pun menghilang. Pukulan Huang Puqingtian pun akhirnya menghantam tanah kosong. Dengan begitu terjadilah ledakan di sana dan kawah baru pun terbentuk di sana. Asap berterbangan dan menghalangi pandangan semua orang. Zofan sendiri yang kembali menampakkan dirinya benar-benar merasakan kengerian yang mendalam hingga keringat dingin mengucur dari dahinya. Andai saja dia bisa memilih, dia pasti akan melarikan diri kali ini. Sayangnya, Huang Puqingtian itu memiliki sandera, dan Zofan tidak memiliki pilihan lain selain melawan Huang Puqingtian secara langsung. Huang Puqingtian kemudian menatap Zofan dan kembali mengejeknya. "Sekarang aku ingin tahu seberapa lama kau bisa bertahan dari seranganku." Zofan menggertakkan giginya dan kemudian bergegas untuk mencari celah. Jika dia berdiam diri di sana untuk beberapa saat,
maka dia akan berakhir menjadi samsak bagi Huang Pukingtian. Huang Pukingtian terus memukul dan membabi buta. Dia benar-benar mengikuti bayangan yang ditinggalkan oleh Suo Fan. Kecepatan mereka berdua benar-benar tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Di kejauhan, Cucu melihat pertarungan putus asa yang dialami oleh Suo Fan. Dia pun menyadari apa yang saat ini terjadi. Lalu kemudian dia berkata, "Kita semua menjadi beban Suo Fan. Apapun yang terjadi, kita harus segera menerobos." Mendengar ini, semua orang merasa malu akan posisi mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kini perbandingan kekuatan mereka dengan musuh mereka itu sangatlah jauh, dan tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain merengek. Yunhai pun menyadari posisinya dan dia pun berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita benar-benar terjebak dan kita hanya bisa bertahan untuk beberapa waktu. Bagaimana mungkin kita bisa menerobos?" Tampak tangan Yunhai mulai gemetar seolah dia benar-benar sudah menyerah dan kehabisan akal. Cucu terdiam untuk beberapa saat. Dia tahu kalau Yunhai itu masih anak-anak, jadi dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Kemudian Cucu mulai berpikir dan menoleh ke arah Long Xingyun serta Tian Sang. "Hei kalian berdua, apakah kalian membawa makhluk roh kalian?" Long Xingyun dan Tian Sang tiba-tiba teringat. Segera kemudian mereka mengangguk menjawab pertanyaan dari Cucu. Cucu pun tersenyum dan dia dengan semangat berkata, "Kalau begitu mari buka jalan dengan binatang roh kita." Suara raungan seperti burung menggema di tempat itu. Lalu setelah itu, sosok seputih salju muncul di atas semua orang yang ada di sana. Dan perlahan, salju mulai turun dari langit. Semua musuh di sana terlihat pucat. Mereka melihat sosok elang putih setinggi 5 meter terbang di atas kepala mereka. Dan setiap kali elang itu mengepakkan sayapnya, maka angin salju akan segera menerpa rombongan dari Yoyusan serta yang lainnya. Hingga itu membuat mereka pun hanya bisa bertahan. Itu sesungguhnya adalah binatang roh milik Cucu, yang merupakan binatang roh tingkat 5. Setelah itu Tian Sang dan juga Long Xingyun mengeluarkan binatang roh milik mereka. Raungan kembali terdengar dan seekor macan tutul yang bercahaya keemasan dengan panjang kira-kira 3 kaki keluar dari sana dan menatap semua orang. Binatang roh ini adalah milik Tian Sang. Dan setelah itu, suara mendesis pun keluar dan itu adalah sosok ular yang tubuhnya diselimuti oleh api. Panjang ular ini kira-kira 10 kaki dan itu terlihat sangat besar. Ini adalah ular kesayangan dari Long Xingyun. Kedua binatang ini adalah binatang roh tingkat 5 yang sama kuatnya dengan milik Cucu. Kultivasi makhluk roh ini pun setara dengan seorang kultivator tahap surga yang mendalam. Namun, dari segi kekuatan, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan bahkan mendekati ahli di tahap visi dewa. Dengan kemunculan 3 binatang roh ini, kelompok Cucu kembali mendapatkan semangat mereka dan musuh mulai merasa terancam. Setelah itu, 3 binatang roh ini menyerang satu titik dan membukakan jalan untuk mereka. Cucu pun segera berteriak, "Yunhai, jalan sudah terbentuk, cepat berikan komando." Segera Yunhai mengangguk dan memberikan komando sama seperti sebelumnya. Sayangnya, ketika mereka hendak bergegas, raungan kembali terdengar, dan saat mereka menoleh, itu adalah Yoyusan serta yang lainnya yang saat ini menatap mereka dengan jijik. "Cucu, apa kau pikir hanya kalian yang memiliki makhluk roh? Jika kalian memilikinya, maka kami pun pasti sama," katanya kepada Cucu. Kini di sana sudah terlihat 3 binatang roh yang merupakan milik Yoyusan, Yan Bangui, dan juga Lin Xuanfeng. Yang pertama itu adalah binatang roh tingkat 5, elang dengan api yang membara.
milik Yoyusan. Kedua adalah binatang roh tingkat 5, laba-laba beracun milik Yan Bangui. Dan yang terakhir, binatang roh tingkat 5, musang cakar sabit milik Lin Xuanfeng. Segera setelah itu, keenam binatang roh itu pun kemudian bertarung dengan liar. Ini kemudian membuat semua orang pun mundur karena mereka takut terkena serangan nyasar. Kembali semua orang dari regu cucu tenggelam dalam rasa takut, sedangkan rombongan Yoyusan tampak sangat antusias hingga beberapa orang pun terlihat tertawa menikmati semua pertunjukan ini. Cucu kemudian memandang semua orang yang ada di sana dan berkata, "Sekarang posisi kita benar-benar tertekan. Apa ada di antara kalian yang juga memiliki binatang roh tingkat 5? Jika iya, keluarkan dan kita balikan keadaan." Mendengar ini semua orang saling pandang satu sama lain, tapi wajah mereka semua tampak seperti seseorang yang baru saja menelan pil pahit. Seolah mereka itu ingin berkata, "Bagaimana mungkin kami keluarga kelas 1 dan 2 memiliki binatang roh tingkat 5? Ya, binatang roh tingkat 5 itu sangatlah jarang dan langka, yang mana itu hanya bisa dimiliki oleh keluarga-keluarga besar saja, seperti ketujuh pilar. Namun cucu sebenarnya sudah memikirkan semua itu. Hanya saja dia cukup putus asa dan hanya bisa bertanya untuk melihat barangkali ada keberuntungan yang masih berada di pihaknya. Meskipun sayangnya tidak. Wang Buqingtian di kejauhan melihat semua ini dan dengan ekspresi penghinaan dia pun berkata, "Tak kusangka cucu akan memiliki ide untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali, itu dapat diantisipasi dengan begitu mudahnya." Zovan tiba-tiba terlihat begitu terkejut karena Wang Buqingtian mengeluarkan binatang rohnya. "Ini adalah binatang rohku. Kau tidak perlu khawatir, mereka semua akan mati di tangan peliharaanku ini." Segera setelah Wang Buqingtian mengatakan itu, sosok singa yang ada di sampingnya melompat ke arah cucu dan yang lainnya. Auman sang raja hutan terdengar di sana, dan saat cucu melihatnya, tangannya pun mulai gemetar. Raja singa api, binatang roh tingkat 6. Semua orang gemetar ketakutan. Tak satupun di antara mereka yang menduga kalau Wang Buqingtian itu ternyata memiliki binatang roh yang begitu mengerikan. Dikatakan bahwa Raja Singa Api ini adalah salah satu pemegang puncak binatang roh tingkat 6. Ini adalah kekuatan tempur yang tidak tertandingi. "Ini sudah berakhir," kata cucu dengan wajah yang depresi. Sedangkan Yoyusan dan yang lainnya tertawa ketika melihat keputusasaan dari cucu serta rombongannya. "Sekarang apa yang bisa kau lakukan, Steward Zhuo? Jika kau pergi, maka siapa yang akan menghentikan tuan muda ini?" kata Wang Buqingtian sambil mencibir Zovan. Kini Wang Buqingtian benar-benar merasa begitu puas, seolah-olah semua balas dendamnya ini benar-benar telah berjalan dengan sempurna. Zovan sendiri sekarang terjebak dalam pikirannya dan dia pun dilema. Namun kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan pikirannya pun menjadi bulat. Dia hanya bisa menyelesaikan ini satu persatu, dan dia harus membuat mereka pergi terlebih dahulu sehingga dia bisa bebas. Setelah itu tiba-tiba seperti ada petir yang menyambar pikiran Zovan. Zovan merasakan adanya pergerakan dari cincin yang ada di jaringnya. Itu adalah QR. Zovan menjadi bingung kenapa bisa QR yang ada di dalam cincin itu menjadi sangat gelisah. Namun saat Zovan melihat binatang roh milik Wang Buqingtian, dia akhirnya bisa memahami alasannya. Binatang roh ini adalah pembunuh dari ibu QR. Jadi sangat wajar kalau QR itu menjadi gelisah dan marah saat ini. QR perlahan mulai memberontak dan memaksakan diri untuk keluar dari cincin Zovan. Zovan menjadi semakin dilema. Bagaimana dia bisa melepaskan QR yang saat ini hanya berada di tingkat 4 untuk menghadapi binatang roh tingkat 6? Jika Zovan melakukannya,
mungkin saja QR akan mati konyol. Tapi kini Sofan telah kehabisan waktu. Dia percaya pada QR. Kemudian dia mulai tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Huangpu, boleh gembira, tapi jangan berlebihan, karena aku bahkan belum mengeluarkan binatang roh milikku." "Keluarlah QR!" teriak Sofan. Segera petir hitam jatuh dari langit dan QR pun keluar dan mengepakkan sayapnya di langit. QR tampak menatap Raja Singa dengan tatapan tajam dan tubuhnya pun memancarkan kilatan-kilatan petir ungu di saat yang bersamaan. "Apa itu?" teriak Yoyusan dengan sedikit keraguan-raguan. Yan Bagui melihatnya dengan lebih teliti dan kemudian dia berkata, Bukankah itu Qilin Skylark? Binatang roh tingkat 6, tapi kenapa warnanya menjadi ungu?" "Apa? Binatang roh tingkat 6? Bagaimana dia bisa juga memiliki itu?" teriak Lin Xuanfeng. Yan Bagui kemudian mengamati lagi dan dia pun kemudian berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Binatang roh itu masihlah remaja. Tingkatannya bahkan belum maksimal dan hanya berada di tingkat 4. Dia bukanlah lawan dari Raja Singa Api dewasa. Bahkan Qilin Skylark dewasa pun bukan lawan dari sang Raja Singa." Mendengar ini, Lin Xuanfeng menjadi lebih tenang dan kemudian dia pun tertawa sambil mengejek Sofan. Di sisi lain, Cucu dan yang lainnya tampak sangat kecewa lantaran sebelumnya mereka itu telah menaruh harapan besar saat Sofan juga memanggil binatang roh miliknya. Namun saat melihat QR keluar, mereka pun merasa malu dan mereka merasa kalau Sofan itu nampaknya perlu dibawa ke dokter. Sepertinya otaknya mulai geser, pikir mereka. Ya, bagaimana tidak? Qilin Skylark ukuran muda atau remaja ini itu hanya seperti dimsum bagi Raja Singa Api. Itu hanya seperti camilan yang bisa dia makan kapanpun dia mau. Kini semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kali pertama mereka melihat Sofan bertindak begitu ceroboh. "Steward Suo, sepertinya kau benar-benar putus asa sampai kau melepaskan binatang roh yang bahkan belum tumbuh," kata Huang Puqingtian sambil mencibir Sofan. Namun Sofan mengangkat pundaknya dan berkata acuh tak acuh, "Siapa yang tahu? Dia sendiri yang minta untuk keluar, dia pasti bisa melakukannya." Sofan saat ini berusaha untuk mengatakan itu dengan sikap senatural mungkin. Padahal jauh di dalam hatinya dia begitu khawatir pada QR saat ini. Huang Puqingtian tampak mengamati Sofan, dan ketika dia melihat lebih dalam, dia bisa melihat kalau ternyata ada jejak kekhawatiran di mata Sofan. Dan ketika dia menemukan ini, senyumannya pun mulai muncul di wajahnya. Dia yakin kali ini Sofan tidak memiliki kartu as tersembunyi dan ini adalah sebuah tindakan yang konyol. Auman terdengar hingga menggetarkan langit. Raja Singa Api meraung dengan marah. Bahkan raungan itu sampai membuat para ahli penempaan tulang kesakitan saat mendengarnya. Binatang roh tingkat 5 lainnya pun tampak terhenti dan tidak lagi bertarung karena raungan ini. Semua mata tertuju pada Raja Singa Api, tak terkecuali para binatang roh itu. Semua perhatian diambil alih olehnya. Bahkan QR benar-benar terlupakan karena ini. Bagaimana lagi? QR itu hanyalah makhluk roh tingkat 4. Siapa juga yang akan tertarik padanya? Namun, binatang roh sama halnya dengan majikannya. Sofan adalah seorang ahli penempaan tulang namun dapat mengambil semua perhatian. Dia telah membunuh banyak sekali ahli, dan begitu pun QR. Sekali lagi QR berteriak. Ini adalah deklarasi perang terhadap Raja Singa Api. Matanya kini dipenuhi dengan dendam dan tak sedikit pun ada keraguan di matanya. Raja Singa Api menoleh dan menatap QR. Dia benar-benar merasa terganggu karena makhluk rendahan berani menginstruksi dia. Kini
Kemarahannya tampak sekali di matanya dan dia pun hendak memakan QR. QR kini tampak mengembangkan bulunya, sama seperti unggas pada umumnya. Untuk menunjukkan keberaniannya dan menakut-nakuti lawannya, mereka seringkali mengembangkan bulunya seperti ini supaya terlihat lebih besar. Namun, tidak hanya itu. Kilatan-kilatan petir ungu keluar dari bulu-bulu QR dan menambahkan keganasannya. Dia kini jelas-jelas telah memprovokasi Raja Singa Api. Dan Raja Singa Api pun menjadi sangat kesal. Kemudian sekali lagi dia meraung untuk menunjukkan kedudukan mereka. Dia adalah sang raja dan tidak ada yang boleh menantangnya. Apalagi itu hanyalah Qilin Skylark remaja. QR sama sekali tidak gentar. Matanya hanya tertuju pada Raja Singa Api ini. Dan dia terus memprovokasinya. Akhirnya, Raja Singa tidak tahan lagi. Dia sangat marah dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Dominasi yang sangat luar biasa ia pancarkan. Dan kemudian dia membuka mulutnya lalu melepaskan bola api ke arah QR. Ning Er yang saat ini melihatnya, kini dia berubah menjadi sangat sedih. Kemudian dia mendekati Tian Yang. "Kak Tian Yang, tolong bantu burung kecil milik Kak Zuofan. Jika tidak, dia bisa mati." Mendengar permintaan dari Ning Er, Tian Yang menjadi kebingungan. Kini tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dan Ning Er pun tampak semakin putus asa. Zuofan yang saat ini melihat dari kejauhan pun merasa sangat cemas, tapi dia berusaha untuk percaya pada QR. QR lahir setelah menyerap petir ungu di ngarai Luole. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa, dan jika hanya dengan bola api seperti itu, maka dia pasti bisa menghindarinya dengan mudah. Wang Pugingtian tampak tertawa. Dia kemudian berkata, "Apa menurutmu dengan kecepatan Qilin Skylark saja Raja Singaku tidak bisa mengejarnya?" "Kau salah. Ketahuilah, Raja Singa adalah peliharaan dari sang raja yang sejati. Dia pun akan menjadi raja di antara semua binatang roh." Sebelum bola api itu mengenai QR, Raja Singa tidak menunggu lagi. Dia segera memblokir jalan keluar milik QR. Raja Singa mengepakkan sayapnya dan segera angin puyuh mengelilingi QR, sehingga QR tidak lagi memiliki jalan untuk kabur. Dan kemudian bola api itu melesat tepat ke arah QR. Wang Pugingtian terus mencibir Zuofan dan tertawa di atas keputusasaan dari semua orang. Zuofan sendiri menjadi semakin suram. Kini dia mencoba untuk percaya pada QR, namun situasi ini begitu sulit untuknya supaya dia bisa bersikap tenang. Dan akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi di sana. Dengan ledakan itu, QR telah dihantam oleh bola api yang begitu mengerikan. Semua orang tampak sedih kali ini. Bahkan Ning Er menutup matanya karena dia tidak kuat melihat pemandangan ini. Inilah akhirnya. Zuofan menggertakkan giginya dan dia merasakan sakit saat dia membayangkan QR mati dengan begitu mudahnya. "Zuofan, kau benar-benar kejam pada hewan peliharaanmu sendiri. Kau tega membiarkan hewan peliharaan yang begitu lemah menemui ajalnya," kata Wang Pugingtian. Lalu tiba-tiba, cekliar, ledakan kedua terjadi di sana. Dan itu membuat semua orang terkejut. Itu adalah sambaran petir ungu yang meledak di tengah-tengah lautan api bekas ledakan sebelumnya. Dan saat itu, tiba-tiba langit seolah terbelah. Kilatan cahaya kecil muncul di sana dan itu adalah bola mata dari QR. Bola mata itu bersinar dengan penuh dendam serta niat membunuh yang luar biasa. "Apa? Bagaimana mungkin?" Itu adalah kata-kata yang dipikirkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka semua terpana dengan apa yang mereka baru saja lihat. Trik apa yang kau gunakan?" teriak Wang Pugingtian. "Qilin Skylark tidak mungkin memiliki kemampuan seperti ini," tambah Wang Pugingtian dengan panik.
Sofan sendiri saat ini tampak kebingungan, dan saat dia melihat ke langit, di sana tampak QR terbang dengan begitu gagahnya, dan tidak sedikit pun dia mendapatkan luka. Tubuhnya kini diselimuti oleh pelindung yang terbuat dari petir ungu. Pelindung ini sama seperti pelindung yang ada di Ngarai Luole. Sofan pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan di saat itu, QR sudah bergerak dan mengincar sang Raja Singa Api. Sekali lagi teriakan QR menggema di udara dan dibarengi dengan gelombang petir ungu yang keluar dari tubuhnya. Kini binatang roh tingkat 5 yang tadinya mengabaikan QR, semuanya ketakutan dan mereka merasakan tekanan yang bahkan jauh lebih besar daripada si Raja Singa. Padahal Raja Singa itu adalah binatang roh tingkat 6. Bahkan sekarang sang Raja Singa tampak bulunya mulai menyusut dan kakinya pun gemetaran. Martabatnya benar-benar hancur saat melihat aura membunuh dari QR. Long Xingyun tampak tercengang karena dia bisa mengenali petir ungu yang begitu akrab ini. Dia kemudian berkata, "Itu adalah petir ungu yang sama dengan milik Paman Long Jiu," teriaknya. Xiao Jie pun membenarkan bahwa petir itu sama dengan milik Long Jiu. Sayangnya, petir itu jauh lebih kuat daripada milik Long Jiu. Mendengar ini, Long Xingyun menarik nafas dalam-dalam dan memperhatikan QR dengan lebih teliti. "Sofan, apa sebenarnya ini? Apa ini adalah Kilin Skylark? Apa yang kau lakukan?" teriak Wang Pu Qingtian. Benar sekali, dia adalah Kilin Skylark, dan satu-satunya yang membedakan dia adalah dia kulatih secara khusus. Jadi, QR, bunuhlah kucing sialan itu. Sofan mengatakan itu sambil tersenyum dengan penuh kemenangan. QR mengencangkan cakarnya dan matanya pun menjadi jauh lebih tajam. Kini dia kemudian melesat ke arah Raja Singa dengan kekuatan petir hitam di kakinya. Mata semua orang tertuju pada QR dan pada saat itu kilatan cahaya yang menyilaukan seolah jatuh dari langit menuju ke bumi dan semua orang memandangnya dan benar-benar dibuat terpukau. Sekali lagi auman terdengar. Namun kali ini itu tidak segarang sebelumnya. Auman ini justru terdengar seperti kucing yang ketakutan. Raja Singa secara tidak sadar mundur 2 langkah. Dia begitu ketakutan dengan QR, tapi dia tidak bisa kabur. Jadi dengan putus asa dia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan membentuk bola api berukuran sangat besar. Setelah itu dia melepaskannya ke arah QR dengan begitu putus asa. QR sama sekali tidak gentar. Dia menerjang bola api itu dan dalam sekejap bola api yang berdiameter lebih dari 10 meter itu pun hancur dan mengakibatkan ledakan yang besar di sana. Dan saat ledakan itu terjadi, QR saat ini sudah menyelesaikan tugasnya. Raja Singa Api menatap ke bawah dan dia melihat kalau saat ini dadanya telah berlubang. Sebelumnya, begitu bola itu meledak, QR dalam sekejap menerjang ke arah dada Raja Singa itu. Dan kemudian ia kembali ke langit. Ini sungguh sangat cepat, sampai hampir tidak ada orang yang bisa melihatnya. Setelah itu, perlahan Raja Singa pun mulai kehilangan kesadarannya dan mati tanpa perlawanan yang berarti. Sekali lagi, sejarah kembali terukir. Hari ini binatang roh tingkat 4 telah membunuh binatang roh tingkat 6. Kejadian ini benar-benar tidak akan terlupakan oleh sejarah. Semua orang terpana dengan apa yang mereka lihat ini, tak terkecuali Sofan. Bahkan dia sendiri tidak percaya akan apa yang ia lihat. Namun kemudian senyuman mulai muncul dari wajahnya. Dia benar-benar tidak membayangkan kalau QR itu akan tumbuh jauh lebih kuat daripada imajinasinya. Dia benar-benar kartu as yang bahkan tidak Sofan ketahui sebelumnya. Kali ini Sofan yakin bahwa QR itu sudah bukan lagi binatang roh biasa.
Dia adalah binatang roh yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi binatang suci di masa depan. Ketika Suofan memikirkan ini, tubuhnya mulai gemetar dengan sendirinya. Dia bisa merasakan kalau energi yang dimiliki oleh QR itu benar-benar luar biasa dan mengerikan. Ini membuat Suofan menjadi jauh lebih bersemangat lagi daripada sebelumnya. Kini semua orang terpana, tak terkecuali Huang Puqingtian. Binatang roh kebanggaannya mati hanya dalam satu kali gerakan oleh binatang roh tingkat 4. Jadi sudah wajar kalau dia pun kena mental saat ini, dan wajahnya tampak pucat. Butuh waktu yang lama untuk semua orang dapat kembali sadar dan terlepas dari rasa keterkejutan mereka. Setelah itu, kembali suara QR berteriak terdengar di seluruh tempat itu. QR tampak gembira dan seolah-olah dia itu sedang merayakan kemenangannya. Suofan kemudian melihat QR dan dengan penuh antusias dia pun berteriak, "QR, sekarang buatlah jalan untuk mereka keluar." Yoyusan dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka hampir lupa tugas mereka untuk menghadang Juju serta yang lainnya. Namun saat Suofan memerintahkan QR, keraguan-raguan pun muncul di mata mereka. Sedangkan Juju, Yunhai dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama, bahwa ternyata meski di situasi yang begitu kritis seperti ini, Suofan selalu saja bisa membuat keajaiban dan menolong mereka. Kini Juju tampak semakin mengagumi Suofan. Rasa cintanya membesar dan tak terkalahkan oleh siapapun. QR segera berteriak lagi dan menerima perintah dari Suofan. Segera dia menukik dan bergegas ke arah 3 binatang roh milik Yoyusan serta 2 yang lainnya. Petir ungu terus-menerus meledak dan melompat keluar dari tubuh QR. Ledakan pun terjadi di mana-mana dan meninggalkan bekas yang mengerikan. Kini kilat ungu benar-benar menargetkan ketiga binatang roh tingkat 5 itu. Meski untungnya mereka itu berhasil menghindar, namun mereka itu terluka. Melihat ini Yoyusan serta 2 yang lainnya menjadi sangat cemas. Jika ini dilanjutkan, maka binatang roh milik mereka itu akan mati di tangan QR. Segera mereka menarik kembali 3 binatang roh milik mereka itu. Tapi setelah QR kehilangan targetnya, dia pun segera terbang kembali ke segala arah dan mengepakkan sayapnya. Kilatan petir ungu menyambar dan menghancurkan segala sesuatu yang ia lewati. Yoyusan dan 2 orang lainnya tidak punya pilihan lain selain berlindung sekarang. Mereka semua berpencar dan jalan pun kini terbentuk. Melihat ini Yunhai segera memberikan komando dan memimpin ketiga pilar itu untuk keluar dari sana. QR saat ini masih tidak membiarkan mangsanya kabur. Dia terbang semakin tinggi dan dari sana hujan petir ungu pun jatuh ke bumi. Ribuan orang itu panik dan berusaha untuk melarikan diri. Untuk yang tidak terlalu beruntung, mereka akhirnya akan terpanggang oleh petir ungu QR itu. Tian Yang menatap ke langit dan dia berkata, "Ning Er, sekarang apa kamu masih berpikir kalau burung kecil itu bernasib malang?" "Tidak, dia tidaklah malang. Tapi siapa yang menjadi musuhnya lah yang bernasib malang," kata Ning Er sambil menatap QR seperti orang yang terpesona. Apapun yang dimiliki oleh saudara Zuo itu bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan, tak terkecuali burung kecil ini. "Sial, aku benar-benar iri padanya," kata Tian Yang sambil menghela nafas panjang. "Oke, sudah cukup basa-basinya. Saatnya kita keluar," kata Juju sambil menatap mereka yang ada di sana. Yunhai pun memahaminya dan segera mengangguk, lalu segera memberikan komando, "Pergi!" Segera mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Huang Puqingtian mendapatkan kembali ketenangannya dan dia tampak menggertakkan giginya. Dan saat dia melangkah, seolah bumi itu berguncang. "Kalian semua tenang dan bereskan makhluk kecil ini. Jika kalian bersama-sama, dia bukanlah lawan yang sulit." "Kau benar, Tuan Muda Huang Pu. Namun,
Bagaimana jika aku ikut di dalamnya? Kata Zuofan yang kini sudah berdiri dengan gagahnya. Cih, apa kau pikir kau bisa menghentikan tuan muda pertama dari gerbang kekaisaran? Kata Huang Buqingtian sambil mengejek Zuofan. Sebelumnya aku tidak membunuhmu bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku menahan diri dan tidak membiarkanmu mati dengan begitu mudah. Sekarang kau berani menentangku, maka ajalmu pun sudah dipastikan. Segera aura yang agung menerpa Zuofan. Tekanan itu terasa seperti puluhan gunung yang jatuh dari langit. Namun Zuofan tidak bergeming sedikit pun. Kilatan petir tiba-tiba menyambar dan kemudian menyatu dengan tubuh Zuofan. Dalam sekejap, kekuatan Zuofan pun meningkat dengan begitu drastisnya, dan bahkan ini membuat Huang Buqingtian pun kembali terkejut. Siapa yang takut denganmu? Kata Zuofan sambil mencibir. Ledakan pun terjadi di sana. Huang Buqingtian dipukul mundur oleh Zuofan hingga 6 atau 7 langkah. Dan sebelum dia berdiri dengan sempurna, Zuofan sudah muncul lagi di atasnya. Pukulan yang keras membuat Huang Buqingtian merasakan sakit. Tangannya yang kini diselimuti oleh petir ungu benar-benar efektif untuk melawan Huang Buqingtian. Tuan muda Huangfu, kau dan aku adalah tipe yang sama, dan kita sama-sama orang yang akan menyiapkan kartu as sampai saat-saat terakhir. Jadi jangan begitu terkejut, kata Zuofan sambil mengejek Huang Buqingtian. Sekali lagi, Zuofan menarik tangannya dan bersiap untuk menghajar Huang Buqingtian. Semua orang pun terkejut dan Huang Buqingtian buru-buru melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Sekali lagi, ledakan terdengar begitu mengerikan hingga tanah pun bergetar. Asap mulai mengepul tinggi akibat pukulan dari Zuofan. Yaoyusan dan yang lainnya melihat ke arah puing-puing itu. Mereka tidak pernah mengira kalau Zuofan akan memiliki kekuatan pukulan sekuat ini. Semua orang tetap diam dan melihat ke arah sana, sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Saat asap itu menghilang, di sana hanya terlihat sosok Huang Buqingtian yang terluka. Dia tampak keluar dari dalam tumpukan tanah. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" teriak Yaoyusan yang buru-buru mendekat dengan wajah khawatir. "Zuofan, di mana Zuofan?" kata Huang Buqingtian sambil melihat ke sekeliling. Namun semua orang tampak bingung. Mereka juga tidak tahu kemana perginya Zuofan itu. Kemudian Yaoyusan berkata, "Tuan, sepertinya Zuofan telah melarikan diri setelah memberikan pukulan terakhirnya." Kelopak mata Huang Buqingtian menjadi sedikit bergetar, dan kemudian dia segera melepaskan kesadaran ilahinya untuk mencari Zuofan. Namun sejauh 1 mil, dia benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan Zuofan sama sekali. "Lalu, bagaimana Cucu dan yang lainnya?" kata Huang Buqingtian. Mereka pun tampak malu dan menundukkan kepalanya. Kemudian mereka berkata, "Maafkan kami Tuan Muda, kami akan segera mengejar mereka," kata Yaoyusan. Mendengar ini semua orang di sana langsung berkeringat dingin, karena sesungguhnya mereka itu takut akan Zuofan. Tapi mereka tetap diam dan tidak berani bersuara karena takut membuat Huang Buqingtian marah. Kini mereka menjadi putus asa karena mereka harus mencari Cucu dan yang lainnya, yang mana secara tidak langsung mereka akan memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan Zuofan. Tapi Huang Buqingtian tahu akan apa yang mereka pikirkan, dan dia pun menyadari situasinya. Untuk saat ini tidak perlu. Mereka telah lari dan biarkan tetap begitu. Semua orang terkejut. Ini adalah kali pertama Huang Buqingtian memilih untuk melepaskan orang lain dan tidak melakukan pengejaran. Semua orang tampak kebingungan dan mulai berpikir bahwa ini mungkin masihlah bagian dari jebakan Huang Buqingtian. "Jangan lupa tujuan utama kita di turnamen 100 aliran ini," kata Huang Buqingtian dengan tegas.
Apa itu? Apakah itu untuk menyatukan ketujuh pilar? Kata Lin Xuanfeng. Wang Buqingtian pun menggelengkan kepalanya dan berkata, posisi itu sudah dimiliki oleh gerbang kekaisaran sejak dulu. Tapi di turnamen ini, satu-satunya tujuan adalah Suofan. Iblis kecil ini harus disingkirkan. Kehilangan Yisendan itu tidaklah masalah. Lagi pula gerbang kekaisaran itu memiliki kekayaan yang tidak dapat dibandingkan. Ini bukanlah masalah. Tapi Suofan, dia adalah ancaman yang bahkan jauh lebih berbahaya daripada si iblis kecil 300 tahun yang lalu. Kini dia harus disingkirkan demi kemajuan ketujuh pilar di masa depan. Kata-kata Wang Buqingtian ini benar-benar memotivasi semua orang dan membuat mereka lupa akan kesalahan yang sebelumnya ia buat. Ini adalah wajah asli dari gerbang kekaisaran selama ribuan tahun. Mereka selalu pandai untuk bersilat lidah. Lalu jika Yisendan itu memang tidak terlalu berharga, maka untuk apa? Kata Yoyusan yang saat ini tampak ragu-ragu. Itu hanyalah umpan. Lagi pula meski Yisendan itu sangat langka, namun bukan berarti gerbang kekaisaran tidak memilikinya, kata Wang Buqingtian dengan begitu bangganya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda? Kata Yan Bangui. Wang Buqingtian meremas tangannya dan berkata dengan tegas, menyingkirkan Suofan. Suofan adalah ancaman yang sesungguhnya. Selama dia berada di keluarga Luo, maka dalam waktu singkat keluarga Luo akan menjadi salah satu dari pilar kekaisaran. Dan dalam 10 tahun berikutnya, dia mungkin akan membawa klan Luo untuk menguasai ketujuh pilar lainnya. Dan 20 tahun berikutnya, dia akan melengsarkan kekaisaran, membuat keluarga Luo menduduki tahta. Lalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi 30 tahun berikutnya? Karena itulah, tujuan utama kita kali ini adalah menyingkirkan tikus ini secepat mungkin. Semua orang tampak tidak percaya, apalagi ini keluar dari mulut Wang Buqingtian yang selalu sombong dan percaya akan kemampuannya. Lalu Yoyusan berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Wang Buqingtian pun tertawa dan berkata, bagaimana bisa terjadi? Itu adalah kata-kata yang sebelumnya aku ucapkan. Tapi sekarang aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Dia hanya menghilang selama 5 tahun dan basic kultivasinya masih berada di ranah penempaan tulang. Namun, dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dengan bukti ini, siapa yang dapat menyangkalnya? Mata Wang Buqingtian menjadi jauh lebih serius dan dia kembali berkata, sebelumnya aku tidak mempercayai ini. Namun ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuan Leng Wuchang. Dia adalah si peramal kekaisaran dan ramalannya selalu tepat. Siapa yang dapat meragukannya? Sekarang semua orang menjadi semakin terkejut. Namun mereka akhirnya bisa memahami semua keputusan dari Wang Buqingtian. Karena bahkan Tuan Leng sendiri mengatakan hal ini. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa meragukannya? Kini keluarga Luo dilindungi oleh kekaisaran. Bahkan Menteri Suge pun tampak menaruh ketertarikannya pada Suofan. Karena itu, satu-satunya medan untuk menyingkirkan Suofan secara terbuka adalah turnamen ini. Dan kita harus memastikan bahwa Suofan tidak bisa keluar hidup-hidup dari turnamen ini. Mendengar ini semua orang pun mengangguk dan tampak api semangat menyala kembali di matanya. Lalu Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suofan itu sangat licin dan kuat. Bagaimana cara kita untuk menangkapnya? Kata Yoyusan sambil menghela nafas panjang seperti orang yang frustasi. Wang Buqingtian pun tersenyum dan kemudian dia berkata, tenanglah. Semua yang kita lakukan ini hanyalah umpan. Dan Suofan telah memakan semuanya. Kita hanya perlu menunggu dan menyerangnya di saat yang tepat. Sekali lagi, semua orang dibuat kebingungan oleh pernyataan dari Wang Buqingtian. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Thank you untuk semua yang sudah mendengarkan sampai akhir dan see you again di next video. Terima kasih untuk yang sudah pakai VPN dan sudah nyawer.
Bye bye.